Jadi cuma ada uang 300 juta. Mau bayar uang, mau balikin uang orang 4 miliar, terus ditambah 1 miliar lagi. Itu uangnya dari mana? Punya uang 300 juta, tapi mengembalikan uang orang 4 miliar ditambahin 1 miliar. Balikinnya kayak mana? Kau lihat dong yang kau sini. Gila-gila boykot, boykot orang, boykot kita. Tahu nggak apa? Tahu aja enggak inti permasalahannya dari mana? Udah ini, udah itu segala macam. Anjing, kau ingat dengan baik-baik ya. Kau itu tersangka, kau adalah orang yang salah. Kau adalah pelaku kriminal ya. Wajar semua diobrak-abrik. Kalau perlu ya satu rumahmu dari ujung kakimu sampai ujung rambutmu itu diobrak-abrik. Guna untuk apa? Mendapatkan bukti dan memperjelas fakta-fakta yang ada di dalam tuntutan kau itu. Ya, jadi kau jangan merasa paling terzolimi, paling ini, paling segala macam gitu. Intinya satu aja, kalau kau nggak mau sejauh ini, makanya kau jangan melangkah terlalu cepat, ya. Jangan dikit-dikit duta. Memang sih semuanya perlu duta, cuman nggak harus hasil memeras juga. Harus hasil memeras juga. Mending babu dong, cantik, nggak perlu meras sayang. Terus sekarang tiba-tiba mau Tunggu. Ini part terlucu ya. Jadi cuma ada uang 300 juta. Mau bayar uang, mau balikin uang orang 4 miliar, terus ditambah 1 miliar lagi. Itu uangnya dari mana? Siapa lagi yang kau peras? Uang siapa lagi yang mengalir? Siapa lagi yang kau... Aduh, nggak bisa dijelaskan dengan kata-kata lah, Cam. Kupikir hebat kali kan, hedon kali gitu kan, mau beli rumah. Ternyata rumah tadi uang haram. Cocok lah, orangnya pun cari uangnya pun pakai kerjaan yang haram. Haram sayang, haram. Mampus kau membusuk kau di situ. Aku orang yang akan duluan tepuk tangan di depan kau nanti ya. Kau tandang ke aku sayang ya. Kau tandang di muka aku, kau tandang. Makanya kalau ngomong itil kau tuh jangan besar kali. Sama kayak lobang hidung kau tuh besar kali. Bilangin orang KPR, ono ini segala macam. Kenapa emangnya kalau KPR? Toh kau pun juga KPR. Intinya KPR itu sanggup untuk melunasi setiap bulan. Jangan kayak kau udah KPR, sok petenteng bilang lunas ono segala macam, padahal kau masih bayar KPR ke bank. Kasian kau ya, besar pasak daripada tiang. Cocok sih kau nggak menempati rumah itu. Belum sesuai dengan kau berarti rumah itu. Nggak jodoh lah kau sama rumah itu. Udahlah, kau masuk rumah baru aja bentar lagi kan. Sabar aja, bentar lagi pun kau udah ada rumah baru. Sabar, tapi ini nggak KPR. Memang abu-abu park yang kasih buat kau nanti rumah baru dari developer yang bernama Abu-Abu Park. Kepada si terdakwa Nikita Mirzani, tukang peras, TPPU. Geger kau ya hari ini ya. Ih, tumben kau gak ngereok. Kenapa? Kau udah kena mental. Takut kau. Apa yang kau takutin? Masuklah kau, tenang aja. Kan udah jelas semuanya buktinya. Baiklah, dengarkan baik-baik ya sayangku dan sayangku. Kasian yang di penjara nggak bisa makan rujak kayak gini. Bisa di penjara makan rujak kayak gini sambil duduk kayak gitu, sambil ada kue, sambil duduk di meja gitu. Bisa lah. Nggak mungkin nggak bisa. Main HP aja bisa ya kan mak? Endol. Yang betulnya ya, ini tertujunya buat kalian ya, buat kalian yang yang hobinya suka ngilangin akun Kak Pandang Kuda ini ya. Saran dari aku nih, nggak usah akun aku yang kalian hilangin, Instagram langsung ya kalian hilangin. Karena apa? Kalau masih aku bisa buat akun baru sampai 1 juta kali pun aku akan buat. Aku tidak akan terkalahkan sayang. Ya, dengan kekuatan bulan. Punya uang 300 juta, tapi mengembalikan uang orang 4 miliar ditambahin 1 miliar. Balikinnya kayak mana? Kau lihat dong yang kau sindir, yang kau katain itu artis.
Beda sama kau yang babu. Masyarakat biasa aja juga pinter. Nggak ada zaman sekarang namanya warga negara Indonesia punya rekening atau apa namanya tuh, ATM cuman satu, rekening bank nggak mungkin cuman satu. Cerdas dalam berpikir, ya. Sekarang udah harusnya tuh kalian tuh udah bukan memikirkan seberapa banyak harta orang, tapi pikirin tuh kayak mana caranya ngalahin gue. Oke, paham nggak? Ngerti nggak sampai sini? Jangan lupa sholat Jumat, ya kan, katanya laki-laki. Ingat, jangan lupa sholat Jumat, wajib. Heran deh ya, kadang-kadang heboh banget sama harta orang, sama kasus orang, bla 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 bla. Udah, lu jangan sibuk nyindirin para perempuan yang di luar sana bisa lu injak menurut tindas, atau orang-orang bertetel yang tidak akan meladenin lu. Lu ladenin mulut gue. Gue tuh jarang banget namanya turun atau terjun untuk nyari musuh. Tapi sekalinya itu musuh gue gak akan gue lepas. Sampai lubang semut pun bakal gue kejar, gue cari, ya, sampai gue puas hati, ya. Jadi gue kasih tau sama lo, itu udah fix tuh. Nih, manajer gue Jevangga Selahi dan Didi Tiga Kingkong sudah mempersiapkan promotor untuk adu tinju di ring boxing bersama Uleril dan Panda. Kali ini akan perdana kalian menyaksikan pertarungan sengit antara bintang dan binatang. Thank you. Pokoknya kamu harus terima tantangan aku. Jangan ngeles, jangan mangkir, jangan kabur, jangan sok keras gerak-gegas sesak napas. Paham? Makanya jadi manusia itu jangan kelewatan julid, ya. Ngomongin Muhammad Fattah, lu kan dari Muhammad Fattah, potong sampai akhirnya jadi lu cinta Luna. Mau motong perkutut sendiri, dosa dia yang nanggung. Yang salah itu adalah memotong rezeki orang dengan menjelek-jelekan orang, mengintimidasi atau membuka masa lalu orang lain atau aib seseorang. Itulah, Tuhan aja menutupi aib kita. Masa kita mau ngebuka aib orang lain? Tuhan aja menutupi aib orang lain. Kita tidak boleh jadi Tuhan buat orang lain, ya. Jangan menyetarakan diri dengan Tuhan, ya. Nggak boleh seperti itu, ya kan. Nah, sama satu hal lagi aku kasih tahu sama kamu, rezeki, maut, jodoh, rezeki itu di tangan Tuhan, bukan di tangan netizen. Itu kan kata-kata kamu. Tapi kok sekarang malah menyetarakan diri dengan Tuhan dan mengajak netizen untuk menjadi Tuhan bagi orang lain? Gak boleh begitu. Kalau gue emang gak pernah, walaupun gue ribut sama lo, gue paling ogah banget buka masa lalu lo siapa, ini siapa. Karena apa? Gue ribut itu pakai otak dan pakai otot, ya. Gak pakai bacot doang. Kalau bacot hanya sebagai pelengkap atau bumbu pemanis atau bumbu penyedap rasa di pertikaian itu. Nih aku kasih tahu sama kamu, setiap orang itu punya masa lalu. Jadi tidak boleh membuka masa lalu seseorang. Kalau gua mau membuka masa lalu gua sendiri, biar apa? Biar lu kehabisan bahan untuk nyerang gue. Dan akhirnya Uleril lah pemenangnya. Woo! Semangat. Mulut lu kelewatan babu. Gue kasih tahu sama lo, kalau misalkan di TikTok ini gue nggak bisa ngomong kasar, ya. Jadi nanti gue bakal kulitin dulu di ego gue, karena gue bakal lebih barbar untuk mengungkap. Sebenarnya gue nggak pernah mau ngebuka masa lalu seseorang, tapi lu terlalu banyak ngebuka masa lalu orang, aib orang. Jadi wajar kayaknya kalau gue ngebuka masa lalu lu siapa dan bagaimana busuknya lu waktu lu di dalam dulu. Oke, paham ya?